Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah di pagi hari ini kita kembali bisa duduk di majelis ilmu walaupun lewat media Jabal Uhud. Kita sudah menyelesaikan kisah-kisah tentang Khulafaur Rasyidin dan kita masuk pada pagi hari ini tentang kisah wanita yang paling sempurna yang pernah hidup di jagat raya. Siapa mereka? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kamula minar rijali katsirun wa lam yakmul minan nisa'i illa arba'ah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laki-laki yang sempurna itu banyak, tetapi wanita yang sempurna itu sangat sedikit dan hanya ada 4 wanita. Kemudian Nabi SAW menyebutkan yang pertama adalah Asiyah imra'atu Fir'aun. Asiyah, istri daripada Fir'aun. Yang kedua wa Maryam bintu Imran, dan Maryam bintu Imran. Kemudian dalam riwayat wa Khadijah ibntu Khuwailid, Khadijah putra Khuwailid, dan yang keempat yang terakhir Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah 4 wanita yang kita akan kisahkan supaya kita menambah pengetahuan bahwa wanita yang sempurna itu sangat sedikit. Yang pertama kita akan kisahkan Asiyah bintu Muzahim. Siapa Asiyah bintu Muzahim? Di dalam Al-Quranul Karim Allah subhanahu wa ta'ala mengisyaratkan tentang Asiyah bintu Muzahim. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan percontohan kepada bukan hanya para wanita, bahkan seluruh manusia tentang kesabarannya, istiqomahnya di atas al-haq, bahkan sampai wafat husnul khotimah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'auna idh qalat rabbi ibnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amali wa najjini minal qaumidz zalimin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah membuat permisalan khususnya bagi orang-orang yang beriman, istri daripada Fir'aun, ketika dia berdoa kepada Allah azza wa jal, ya Rabb, bangunkan untukku sebuah istana di sisimu di surga Allah azza wa jal, dan selamatkan aku dari Fir'aun serta perbuatannya, dan selamatkan aku juga dari perbuatan orang-orang zalim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, ada beberapa hadis yang menunjukkan keistimewaan dan keagungan wanita ini. Dalam sebuah hadis Buraidah yang dicantumkan di dalam kitabnya Fathul Qadir karya Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, di mana dalam kitab itu disebutkan wa'adallahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi an yuzawwijahu bisayyibi Asiyatu imra'ati Fir'aun wa bil biqri Maryam bintu Imran. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan kepada nabinya kelak pada hari kiamat, maksudnya kelak di sorga, Rasul akan dinikahkan dengan seorang janda. Yang pertama, maksudnya janda di sini selain Khadijah adalah Asiyah, istri daripada Fir'aun, kelak akan menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam di sorga. Dan dengan seorang perawan yang belum pernah menikah,
Dialah Maryam bintu Imran. Kita tahu bahwa ada doa selepas azan yang sering dibaca oleh setiap muslim. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Ketika para ulama memberikan catatan kepada kalimat al-wasilah wal fadilah. Apa itu wasilah? Apa itu fadilah? Waj'alhu maqaman mahmud, dan juga maqaman mahmud. Ulama mengatakan bahwa al-fadilah dan wasilah serta maqaman mahmud adalah tempat yang sangat istimewa di sorga. Sebuah maqam yang tidak diberikan kepada manusia sembarangan. Adapun maqaman mahmuda, tempat yang paling tinggi tentu diperuntukkan untuk Nabi SAW. Lalu al-fadilah wal wasilah ini makamnya siapa? Kata para ulama, adapun al-wasilah adalah makamnya Asiyah bintu Muzahim. Adapun al-fadilah makamnya Maryam bintu Imran. Sehingga lafaz doa azan di sini diajarkan oleh Nabi SAW, ati Muhammad, berikanlah kepada Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam. Al-wasilah wal fadilah, maksudnya diberikan kepada Muhammad tempat yang paling tinggi di sorga, yakni Asiyah bintu Muzahim. Dan al-wasilah artinya Maryam bintu Imran, karena kedua wanita ini akan menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena wanita yang sempurna haruslah mendapatkan suami yang sempurna. Maka Asiyah bintu Muzahim kelak di sorga akan dinikahkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi SAW mengatakan bahwa 4 wanita itu semuanya akan menjadi keluarga Rasul. Pertama, Asiyah bintu Muzahim akan menjadi istri Nabi. Maryam bintu Imran akan menjadi istri Nabi. Khadijah bintu Khuwailid memang sudah istri Nabi, dan putrinya Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua menjadi kerabat keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Thaha, kita akan mengutip kisah ini bermula daripada surah Thaha. Di dalam ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syia'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihuna abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Sungguh Fir'aun telah berbuat kesewenang-wenangan di bumi dan telah menjadikan penduduknya berpecah belah. Dia menindas segolongan dari mereka Bani Israel. Dia menyembelih anak-anak mereka Bani Israel dan membiarkan hidup anak perempuan mereka Bani Israel. Sungguh dia Fir'aun termasuk orang yang berbuat kerusakan. Kisah Asiyah bintu Muzahim tidak lepas erat kaitannya dengan kisah Fir'aun. Ya, karena Asiyah adalah istri Fir'aun. Ketika Fir'aun mempersunting Asiyah, menunjukkan bahwa Asiyah ini bukan wanita sembarangan. Tidak mungkin seorang raja mempersunting wanita yang tidak punya kelebihan. Artinya Asiyah itu wanita yang sempurna, baik secara fisik, secara kecantikan, secara fisik beliau, ataupun secara akal. Makanya Fir'aun memilih Asiyah bintu Muzahim untuk menjadi istrinya. Dan dia menjadi ratu bagi seluruh negara Mesir kala itu. Tentu yang dimaksud Fir'aun di sini adalah Fir'aun di masa Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Lah ketika Fir'aun suatu ketika bermimpi, sebagaimana banyak yang dijelaskan oleh ahli sejarah, dalam mimpinya Fir'aun ini melihat ada api yang sangat besar. Api itu mengarah dari Palestina menuju Mesir. Kemudian sesampainya api itu di Mesir, maka api itu membakar seluruh bangunan dan rumah
kecuali perkampungan Bani Israel. Dan mimpi ini bukan hanya sekali, tapi berkali-kali. Itu yang menjadikan resah Fir'aun. Akhirnya kemudian Fir'aun pun memanggil para saharahnya, para dukunnya, tukang-tukang ramalnya, para bomonya. Kemudian mulailah Fir'aun mengemukakan mimpinya kepada mereka untuk ditakwilkan. Maka sepakat ketika itu ahli-ahli sihir mengatakan bahwa mimpi ini bukan mimpi biasa, tapi mimpi ini adalah mimpi yang akan mencelakakan anda wahai Fir'aun. Bahwa akan ada muncul seorang anak yang kelak anak ini akan merebut kekuasaanmu, akan mengambil tahtamu, akan menghancurkan dirimu. Maka dari situlah kemudian Fir'aun pun kemudian membuat kebijakan untuk membunuh bayi-bayi Bani Israel. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim, masih dalam surah Thaha, ketika kemudian Fir'aun sudah mulai bengis membunuh anak-anak laki-laki dan membiarkan anak wanita, bahkan anak yang belum lahir sekalipun, itu oleh Fir'aun kemudian dikirim para utusan, para tentara untuk memperhatikan kehamilannya. Tidak boleh ada wanita hamil satupun kecuali harus diketahui sampai kelahirannya. Kalau memang dia bayi laki-laki langsung diambil kemudian dikubur hidup-hidup. Kalau dia bayi perempuan maka akan dibiarkan hidup. Lah ketika itu maka setiap hari terjadi pembantaian bayi-bayi Bani Israel sampai 1 tahun lamanya. Kemudian setelah lama 1 tahun pembantaian itu, entah berapa ribu bayi yang dibantai oleh tentara Fir'aun. Akhirnya kemudian para pembesar kaum Kibti, kaumnya Fir'aun, mereka pun berunding. Kalau anda wahai Fir'aun membantai seluruh bayi Bani Israel, sementara anda tahu bagaimana posisi Bani Israel bagi kemajuan negeri Mesir. Karena bagaimanapun para pekerja itu lebih banyak dari Bani Israel. Para pakar-pakar itu banyak dari Bani Israel. Kalau seandainya kemudian dihabiskan keturunannya, kemudian orang tuanya meninggal dunia, lalu siapa yang akan bekerja untuk negeri Mesir? Akhirnya dibuatkan kebijakan bahwa 1 tahun terjadi pembantaian dan 1 tahun dibiarkan hidup bayi itu. Lah pada 1 tahun ketika bayi tidak dibunuh, lahirlah Harun. Sehingga selamatlah Harun dari pembunuhan. Akan tapi 1 tahun berikutnya ketika terjadi pembantaian, lahirlah Musa. Kenapa disebut Musa? Dalam bahasa Ibrani, Musa itu 2 kata. Mu itu air, sya itu syajarah, artinya kayu, pohon. Karena ketika kemudian Musa alaihi salatu wassalam kecil, diletakkan di tabut, di sebuah kayu, kemudian dihanyutkan di air di lautan. Maka kemudian dalam bahasa Ibrani diberi nama Musa. Maka bayi itu disebut Musa. Lah ketika Musa alaihi salatu wassalam lahir, maka ibunya menyembunyikan kehamilannya sampai kelahirannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman masih dalam surah Thaha, "Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih fa idza khifti 'alayhi fa alqihi fil yam wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaik wa ja'aluhu minal mursalin." Dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa, susuilah Musa, dan apabila engkau khawatir terhadap Musa, maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil, dan janganlah engkau takut, jangan pula engkau bersedih. Sesungguhnya kami kelak akan mengembalikan Musa kepadamu, dan kelak dia akan menjadikan salah seorang Rasul, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akhirnya kemudian ibunya Musa terus diilhami seperti itu. Akhirnya kemudian dia pun membuat tabut. Tabut itu kotak dari kayu. Dan kelak tabut ini akan menjadi pusaka Bani Israel. Siapapun Bani Israel yang berperang dan membawa tabut, maka akan mengalami kemenangan. Makanya ketika kisah Talut dan Jalut, ketika Talut itu diangkat menjadi raja, maka Bani Israel tidak setuju. Karena Talut bukan keturunan yang istimewa bagi mereka. Tetapi ketika kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala merintahkan malaikat Jibril mengambil tabut bekas kotaknya Nabi Musa kecil dari Jalut,
kemudian dipindahkan ke Talut, barulah Bani Israel percaya bahwa Talut pemimpin mereka. Jadi memang peti itu akan banyak kisah nanti dari peti ini, ya. Lah kemudian ketika ibunya Musa takut, akhirnya diletakkan di peti sambil kemudian diikat. Jadi kalau waktunya lapar ditariknya benang tambang itu, kemudian disusui. Apabila sudah kenyang diletakkan lagi, kemudian dihanyutkan. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala takdirkan tambang itu putus. Akan tetapi kaidah Al-Qur'an, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Terkadang apa yang Anda anggap buruk rupanya kebaikan di hadapan Allah. Ada hikmah kenapa sampai hanyut. Lah ketika kemudian hanyut kotak itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana inna fir'auna wa haman wa junudahuma kanu khatiin. Maka dia kemudian dipungut oleh keluarga Fir'aun agar kelak dia menjadi musuh dan kesedihan bagi Fir'aun dan para pengikutnya. Sungguh Fir'aun dan Haman serta bala tentaranya termasuk orang-orang yang bersalah. Ketika kemudian bayi itu ditemukan oleh keluarga Fir'aun, kemudian diserahkan kepada istrinya Fir'aun. Yang pertama kali membuka peti adalah Asiyah bintu Muzahim, istri Fir'aun. Lah Nabi Musa ini ketika kecil, ketika dimasukkan ke dalam kotak karena tidak terawat, maka kulitnya kemudian berpenyakit baras, penyakit albino bahasa kitanya, ya. Jadi ketika kemudian peti itu dibuka, tiba-tiba keluar cahaya dari wajahnya, dan cahaya itu masuk ke hati Asiyah bintu Muzahim, dan langsung dibuat senang dengan bayi itu. Langsung senang dengan bayi itu. Dan penyakit yang ada pada Musa tiba-tiba hilang. Betul-betul bayi itu bersih, putih, menyenangkan. Dan Asiyah sangat senang karena Asiyah tidak punya anak. Dan Fir'aun tidak punya anak laki-laki, semua perempuan, ya. Lah ketika itulah maka Asiyah bintu Muzahim meminta kepada Fir'aun agar dirawat saja anak ini, jadikan anak angkat kita. Tapi Fir'aun tidak mau. Fir'aun justru takut kalau bayi ini adalah bayi yang diramalkan oleh dukun-dukunnya. Dan Fir'aun hampir saja membunuh Musa kecil. Akan tetapi Asiyah bintu Muzahim ini memang wanita yang sangat dicintai Fir'aun, wanita yang cerdas, wanita yang sempurna. Fir'aun sangat tertarik dan sangat mencintai Asiyah bintu Muzahim. Maka akhirnya kemudian Asiyah bintu Muzahim mengatakan kepada Fir'aun, wa qalat imra'atu Fir'aun qurrat ainin li walak la taqtuluh asa an yanfa'una aw nattakhidahu waladan wa hum la yash'urun. Maka istrinya Fir'aun berkata, dia maksudnya Musa kecil ini bisa menjadi penyejuk mata kita, bisa menjadi penyejuk mata bagiku dan bagi kamu. Ketika istrinya Fir'aun mengatakan bagiku dan bagimu, maka Fir'aun langsung mengatakan tidak, bahkan bagimu saja dan tidak bagiku. Subhanallah, ya. Bagaimana Fir'aun bisa mengatakan seperti itu? Ini hikmah Allah buat bicara Fir'aun seperti itu, karena memang Musa tidak akan menjadi qurratu ain bagi Fir'aun. Makanya kemudian merayulah istrinya Fir'aun dan mengatakan, la taqtuluh, janganlah kalian bunuh Musa, janganlah kalian bunuh anak kecil yang tidak bersalah ini. Asa ayyan fauna aw nattakhidahu walada, mudah-mudahan dia bisa bermanfaat untuk kita, atau kita jadikan anak saja. Wahum la yash'urun, mereka tidak sadar bahwa bayi yang diramalkan itu adalah bayi ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kemudian hanyut bayi itu, kemudian Ummi Musa mencari-cari, sehingga Allah mengatakan wa asbaha fuadu ummi Musa farigha, dan hati ibunya Musa menjadi kosong. Menjadi kosong. Apa yang dilakukan seorang ibu ketika kehilangan anaknya? Tentu akan bersedih. Itulah yang dialami oleh Ummi Musa. Dia sedih dengan kehilangan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Akhirnya Musa pun mulailah kemudian ditawarkan untuk siapa yang akan menyusuinya. Akan tetapi semua wanita di istana itu yang memiliki anak kecil yang masih menyusui, apabila kemudian Musa
disusukan oleh wanita-wanita istana, tidak ada satupun wanita yang disentuh air susunya. Allah katakan wa harramna alaihil maradi'a min qablu, dan kami cegah dia Musa menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau menyusuinya. Musa tidak mau. Subhanallah. Maka Asya bintu Muzaim khawatir kalau anak ini tidak diasupi oleh air ASI, tentu akan sakit dan akan mengalami kematian. Maka dibuatlah sayembara dan mengatakan faqalat hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun. Maka Asya bintu Muzahim mengatakan, maukah aku tunjukkan kepadamu keluarga yang akan memelihara untukmu dan mereka dapat berlaku baik kepadanya. Jadi ketika kemudian Asya bintu Muzahim ini membuat sayembara, siapa yang bisa menyusui anak angkatnya maka akan diberikan hadiah dan sekian dan sekian. Lalu Allah takdirkan saudara Musa kecil ini terus mencari-cari kabar tentang Musa sampai ke istana Firaun. Lah ketika itu dia memberikan saran dan mengatakan, hal adullukum ala ahli baitin, maukah aku tunjukkan kepadamu ada satu keluarga. Boleh jadi Musa mau menyusui dia. Lah ketika itu ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka Asyah minta memanggil siapa wanita itu, datangkan ke istana. Maka datangkanlah ibu Musa asli ke istana. Allah mengatakan in kadat la tubdi bihi laula an rabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Sungguh hampir-hampir saja dia, ibunya Musa, menyatakan rahasia tentang Musa, mau mengatakan ini anakku, tapi tidak jadi. Makanya Allah mengatakan hampir-hampir saja ibunya Musa mengatakan rahasia tentang Musa. Seandainya tidak kami teguhkan hatinya, kata Allah, agar dia termasuk orang-orang yang beriman, tentu semua akan jadi kacau. Maka ibunya Musa hanya terdiam, hanya memandang anaknya. Akhirnya setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh Asya bintu Muzahim untuk disusui, maka kemudian ibu Musa pun membawa Musa ke rumahnya dalam waktu yang sudah ditentukan disusuinya. Dan ini misdak dari firman Allah Azza wa Jalla bahwa kelak Musa akan dikembalikan. Inna raduhu ilaika wa ja'aluhu minal mursalin. Rupanya Allah betul-betul mengembalikan kepada ibunya Musa. Ya. Maka setelah kemudian Musa pun sudah tidak menyusui lagi, sudah beranjak remaja. Ya. Akhirnya kemudian Musa pun dikembalikan ke istana Firaun. Dan semakin sayanglah Asya bintu Muzahim kepada Musa. Dididiklah Musa, diberikan pengetahuan yang banyak, disekolahkan, dimanja dan begitu seterusnya. Termasuk Firaun. Sampai-sampai ada satu kisah. Jadi ketika kemudian Nabi Musa alaihi salatu wasalam kecil itu dikembalikan ke rumahnya atau ke istana Firaun. Kemudian ibunya Nabi Musa itu diberikan banyak hadiah yang luar biasa. Disebutkan dalam sebuah hadis. Ya. Jadi ketika kemudian anak masih kecil lah, berapa tahun usianya, digendong oleh Firaun. Ketika digendong oleh Firaun itu, fatana wala Musa lihyata Firaun. Tiba-tiba Nabi Musa menangkap janggutnya Firaun. Janggutnya Firaun itu ditarik. Nah, gitu kan? Menunjukkan Firaun itu berjanggut, ikhwan. Tapi kalau dalam film-film Firaun, pelontos, tidak ada janggutnya kan gitu. Tidak paham cerita. Firaun itu ada janggutnya. Nanti pula yang berjanggut Firaun kan itu. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi Musa itu menjambak janggutnya Firaun sampai akhirnya ditarik ke bawah, sampai mukanya persis kemudian nempel di tembok. Lo bayangkan kuatnya Musa, padahal masih kecil, digendong oleh Firaun, kemudian dijambak, kemudian ditarik ke bawah sampai mukanya nempel di tanah, bayangkan. Dan ini awal alamat kenabian. Musa mempunyai kekuatan, masih kecil, bayangkan. Ya. Akhirnya Firaun marah. Ya. Dia teringat dengan ilhamnya dengan ramalannya para dukun. Jangan-jangan dia yang akan menjadi penghalang kekuasaannya.
Maka dia kemudian memanggil Dzabbahin, tukang pancung. Dipanggilnya tukang pancung itu. Maka kemudian hampir-hampir kemudian Musa mau ditebas lehernya itu. Tetapi datanglah kemudian Asiyah bintu Muzahim dan mengatakan, wahai suamiku, anak ini tidak berakal. Kalau dia melakukan hal-hal yang aneh, ya enggak berakal. Kenapa kau kemudian tanggapi seperti itu? Kata Firaun, tidak. Ini bayi yang diramalkan para dukun. Kata Asiyah, bukan. Kalau gitu buktikan. Akhirnya datangkan api dan juga lu'lu perhiasan. Di hadapan Musa kecil, dihadapkan ada api dan juga perhiasan. Kemudian Musa suruh mengambilnya. Kalau dia berakal kan pasti akan mengambil perhiasan kan itu. Tapi rupanya kemudian Musa lebih mengarah ke api dan hampir menyentuhnya. Keburu ditarik oleh Asiyah bintu Muzahim dan mengatakan, lihatlah wahai suamiku, dia tidak berakal. Dia tidak bersalah, kenapa kau akan bunuh dia? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kemudian Nabi Musa pun tumbuh dewasa sampai ketika terjadi pembunuhan. Jadi ketika Musa sudah dewasa, sudah cerdas, sudah kuat, rupanya ada anak muda dari Bani Israel dan anak muda dari kabilah Kibti, kabilah Fir'aun ini bertengkar. Ada yang mengatakan soal lahan. Dari dulu sampai sekarang masalah lahan itu bertengkar. Masalah tanah. Ya. Jadi masalah tanah itu sejak zaman Fir'aun itu dipertengkarkan sampai hari ini. Masalah lahan itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ada juga mengatakan masalah pekerjaan. Intinya kita tidak penting masalahnya apa. Yang jelas dalam kisah itu bertengkarlah dua orang ini. Kalahlah Bani Israel. Musa pula lewat di situ. Kemudian anak muda dari Bani Israel meminta pertolongan kepada Musa. Musa pun datang, ditonjoknya pemuda anak Kibti itu. Rupanya sekali tonjok, Musa tidak hendak membunuhnya dan tidak ada niat membunuhnya. Tapi Musa punya kekuatan masalahnya. Sekali tonjok kemudian terjengkang, mati pula dia. Tersebarlah kemudian tersebarlah pembunuhan ini. Ya. Anehnya yang membunuh itu, yang menyebarkan berita ini justru yang ditolong Nabi Musa dalam kasus yang lain. Maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam pun kemudian lari dari Mesir menuju Madian. Berjumpalah dengan Syuaib, bukan Nabi Syuaib di sini. Bukan Nabi. Ya, orang lain namanya Syuaib. Kemudian dinikahkan dengan salah satu putrinya sampai 10 tahun. Nabi Musa meninggalkan Mesir. Bagaimana tidak sedih hati Asiyah bintu Muzahim kehilangan anak yang dicintainya dengan sebarnya kasus pembunuhan ini. Lah ketika kemudian Musa alaihi salatu wasallam setelah 10 tahun punya istri, punya anak, kembali ke Mesir, dan di perjalanan dia kemudian diangkat menjadi nabi dan rasul di sebuah wadi, di sebuah lembah di Bukit Tur. Ketika ke Mesir, maka dia sudah memegang lembaran-lembaran suhuf, bukan Taurat. Sebagaimana Allah mengatakan, inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Maksudnya suhuf Nabi Musa, bukan Taurat. Taurat itu turun di Palestina setelah membebaskan Bani Israel. Maka Musa sudah memiliki pegangan kitab suhuf. 10 lembar suhuf yang diberikan Allah kepada Musa untuk menjadi bahan berdakwahnya Musa kepada Firaun. Subhanallah. Ketika Musa alaihi salatu wasallam berdakwah kepada Firaun, banyak orang yang menyembunyikan keislamannya. Nanti kita akan kisahkan satu-satu. Pertama, Asiyah bintu Muzahim. Setelah kemudian dia melihat bagaimana hiwarnya, percakapan Musa dengan Firaun, kemudian banyaknya 7 tanda mukjizat Nabi Musa. Nanti kita akan kisahkan juga. Kemudian juga bagaimana setelah kemudian tukang-tukang sihir kalah dalam perang besar melawan Nabi Musa, makin mantap keimanan Asiyah bintu Muzahim, tetapi dia sembunyikan keimanannya. Kemudian orang yang kedua adalah tukang sisirnya Firaun, Masyitah, tukang sisir putri Firaun. Dia pun beriman dan menyembunyikan keimanannya. Termasuk dalam Al-Quran kisah tentang orang-orang yang menyembunyikan keimanan dari keluarga Firaun. Mu'minu ali Fir'aun yaktumu imana. Ada seorang laki-laki dari orang kepercayaan Fir'aun, penasihat Fir'aun, orang dekat Fir'aun, ada yang mengatakan pamannya Fir'aun, pokoknya orang yang berpengaruh di Mesir.
Rupanya dia beriman tanpa sepengetahuan Firaun. Dan kelak di ujung cerita, ketika Musa terancam jiwanya, dia yang kemudian menasihati Firaun dan orang-orangnya dan berceramah kepada mereka. Ketika Firaun hendak membunuhnya, kemudian diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla dan ikut dengan rombongan Nabi Musa menyelamatkan Bani Israel sampai ke perbatasan Palestina. Dan orang ini bukan Bani Israel, dia adalah kaum Kibti. Makanya Quran menyebutkan kisah orang yang beriman dari keluarga Firaun. Nanti ada kisah tersendiri menarik untuk kita kaji. Tapi intinya akhirnya Asiyah bintu Muzahim beriman dan menyembunyikan keimanannya. Bagaimana Asiyah bisa menyembunyikan keimanannya? Bagaimana kemudian pula keimanannya sampai tampak akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan? Bagaimana pula kemudian Asiyah dibunuh oleh Firaun? Maka kisahnya masih bersambung, masih kita sambungkan pada kesempatan yang lain. InsyaAllah kita berjumpa di waktu yang lain. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa stroke ya? Kaset dah. Udah lama sudah. Oh, anak.